sudah canangkan di situ rencana pembangunan mendirikan bank tani dan nelayan, tetapi dengan masukan-masukan dari para pelaku koperasi akhirnya kita ada gagasan sekarang untuk memperkuat menjadi bank koperasi. Kemudian juga ada program-program yang sangat berhasil oleh pemerintah sekarang, yaitu lembaga pengelola dana bergulir. Ini sangat-sangat berhasil dengan dampak yang luar biasa. Uang yang digulirkan jumlahnya hanya 5 triliun, tetapi bisa menghidupkan 12 juta orang dengan ribuan koperasi dan perusahaan kecil menengah. Bayangkan kalau ini diperkuat dari 5T menjadi 20T umpamanya. Kita bisa bayangkan dampak yang luar biasa. Jadi kami sependapat, kami ada rencana bank koperasi, kemudian penguatan lembaga pembiayaan dana bergulir, kemudian juga ada rencana kami yang sudah kami umumkan pendirian lembaga tabung haji. Karena kita mengirim tiap tahun jemaah haji terbanyak di dunia, 200.000. Dan waiting list menunggunya itu 7, 8 sampai 10 tahun. Mereka harus nyetor uang nunggu 10 tahun. Nah ini rencana kami ingin ada lembaga pembiayaan, lembaga tabung haji yang bisa mengelola dana-dana yang begitu besar ini. Jadi nanti manfaatnya calon jemaah haji, calon haji tidak usah jual aset mereka, tidak usah jual sawah mereka tidak usah dijual, ternak mereka tidak usah dijual dan sebagainya. Mereka tabung tiap tahun. Nah, tabungan ini dikelola dengan baik dan ini juga salah satu sumber pembiayaan yang bisa juga untuk mendukung infrastruktur karena ini jangka panjang, ya kan? Jadi masih banyak cara-cara kita, terutama benar kuncinya tadi adalah bagaimana pemerintah yang baru, yang insya Allah kalau saya terima mandat bersama Pak Hatta Rajasa, kami harus berani untuk meminta dari seluruh jajaran pemerintahan dan partai politik dan masyarakat seluruhnya, kita harus menghemat. Baik. Harus menghemat di segala bidang. Ya. Baru kita bisa punya uang. Uang ini kita investasikan di bidang-bidang yang produktif. Baik. Kita berikan aplaus. Itu tadi jawaban Pak Prabowo atas pertanyaan program strategis apakah yang dilakukan untuk pembiayaan yang kuat. Poin terakhir paling menantang Bang Ihsan, berani meminta jajaran pemerintah, parpol, dan masyarakat untuk menghemat. Tapi dari bank koperasi, dana bergulir, tabung haji, apa yang perlu ditambahkan? Bank koperasi pernah ada namanya Bukopin. Lalu kemudian malah akhirnya dilepas gitu ya. Dan Bukopinnya sendiri sebagai bank koperasi tidak lagi fokus membantu koperasi posisinya. Padahal yang namanya koperasi adalah sebuah badan usaha yang membutuhkan satu pendekatan kesinambungan, sustainability growth-nya mesti ada gitu. Dan itu berartinya konsistensi dari mulai di faktor-faktor produksi, bahasa sederhananya. Faktor-faktor produksi itu harus sustainable bagi koperasi dan bukan hanya soal bagaimana perbankan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia geser dari bank tani ke bank koperasi, maka sesungguhnya sekali lagi saya bilang begini, kenapa nggak kemudian bank yang sudah ada sekarang ini kita kembangin habis-habisan ke arah pembentukan koperasi gitu? Mau nggak masalahnya banknya? Persoalan pokoknya mau apa nggak kemudian posisinya. Nah, kalau begitu ceritanya, maka ketika kita lihat ada keinginan membangun lembaga tabung haji, itu sebenarnya sinerginya menjadi lembaga tabung haji dengan bank koperasi menjadi satu gitu ya, sekaligus di dalam menjadi dana bergulir. Karena Anda jangan lupa Balkis, bahwa
yang namanya orang kecil itu dalam industri perbankan terkena biaya tinggi. Ya. Dalam biaya dananya, biaya tinggi. Jadi kalau sekarang misalnya orang-orang masyarakat kelas atas terima kredit dengan bunga 11-12%, orang-orang kecil terima bunganya 14 sampai dengan 16%. Ya. Lebih tinggi. Artinya sesungguhnya kalau kita mau berdayakan mereka dengan model yang lebih bagus, itu lebih logis, lebih terkena gitu pikirannya. Terakhir Bang Ihsan, apa ini kan menuju sekarang menuju ke sesi dari Capres dan Cawapres nomor urut 2, Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Kira-kira apa yang akan keluar nih dari visi misi ekonomi kedua Capres-Cawapres ini? Yang pertama mereka akan bicara yang sama, soal pangan, energi, dan infrastruktur. Karena kalau saya baca visi misi kedua-duanya, pangan, gitu ya, energi dan infrastruktur. Lalu yang kedua adalah saya tidak tahu bagaimana cara mereka melihat, karena pada konstruksi mestinya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak demikian rupa dalam konstruksi investasi asing dan luar negeri. Tapi kalau karena sikapnya lebih tegas posisinya. Tapi pada Jokowi dan pada Yusuf Kala, dia ada kata-kata yang masih dalam posisi bias. Misalnya? Misalnya dia masih berani menyatakan bahwa untuk pendidikan infrastruktur pinjam utang luar negeri misalnya. Di kalimatnya begitu gitu ya. Kalimatnya untuk hal-hal yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mereka masih terima pinjaman luar negeri. Misal posisinya. Buat saya, kalau belajar sinergi nggak dengan ekonomi berdikari? Enggak dong, kan tadi saya bilang nggak ketemu. Anda nggak boleh kan memberikan pembuluh darah Anda ke orang lain. Infrastruktur itu pembuluh darah dalam tubuh. Anda nggak boleh menyerahkan pembuluh darah itu ke tangan orang lain, sehingga pembuluh darah Anda akan ditentukan oleh orang lain kalau kayak gitu caranya. Itu yang dilakukan. Saya tadi saya ambil contoh bagaimana Cina dikagumi oleh banyak kalangan dan kemudian juga dirisaukan oleh kekuatan kapitalis gitu per hari ini. Ada isu soal bagaimana dialog ini akan lebih memperlihatkan pro mikro usaha kecil dan menengah. Tapi dari populis, sesi pertama tadi, populis jadinya. Sesi pertama tadi terlihat tidak? Ada pertanyaan juga dari salah satu pengusaha. Ada dua, ada tiga bahkan. Ada tiga persoalan, kemudian soal impor, soal UMKM gitu ya, soal pembiayaan mahal posisinya. Begitu juga saya kira akan keluar juga kalimat-kalimat populis itu. Kita langsung lihat sesi kedua yang dilakukan oleh pasangan Capres nomor 2, Pak Jokowi dan juga JK. Selamat menyaksikan pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kadin bersama Capres-Cawapres 2014 seperti sebelumnya. Dan kalau misalnya Anda baru saja bergabung, kita perkenalkan lagi bahwa saya dan Afi berasal dari televisi yang berbeda. Tapi kita di malam hari ini kita harus kompak. Kompak ya? Karena kita bicara tentang Indonesia. Demi kemajuan perekonomian Indonesia. Iya. Dan ini juga kalau saya tidak salah ini di-relay oleh beberapa kawan televisi lainnya. Jadi ini ajang bukan Capres 1 atau Capres 2, ini ajang Indonesia. Betul. Menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, yang menggagas adalah Kadin, jadi kita berikan aplaus sekali lagi buat Kadin. Untuk Kadin Indonesia. Ya. Baik. Dan seperti tadi juga kita sudah dengarkan, dan saat ini mari Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, langsung saja kita panggil pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala yang akan ditemani oleh pengurus Kamar Dagang Industri Bapak Suryo Bambang Suiso dan Anindya Bakri. Selamat malam. Selamat datang dan selamat malam Pak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kala. Sebelum kita memulai, sama seperti dengan sesi pertama tadi, mari kita saksikan terlebih dahulu Pak, apa yang berada di balik Kadin, apa itu Kadin dan sejarah dan juga prestasi capaian hingga 2014. Kita lihat bersama di layar belakang. Kadin Indonesia merupakan organisasi bersejarah yang didirikan pada 24 September 1968 oleh Kadin daerah tingkat 1 yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta. Organisasi ini diakui pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973. Organisasi ini kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Koperasi dan wakil-wakil badan usaha milik negara di Jakarta.
Kadin berfungsi sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha di 33 provinsi, serta pengusaha dan pemerintah mengenai masalah perdagangan, industrian, dan jasa di Indonesia. Dan tidak hanya meramu berbagai kebijakan ekonomi, namun Kadin juga berperan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, sehingga akan terbentuk sebuah iklim perekonomian nasional yang sehat dan dinamis guna memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Sepanjang sejarah berdirinya Kadin selama 46 tahun, organisasi ini telah berganti kepemimpinan sebanyak 9 kali. Pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri di tahun 1994 hingga 2004, Kadin mampu menjadi mitra sejajar dengan pemerintah. Bahkan, Abu Rizal Bakri mampu membawa Kadin memasuki era baru yang lebih terbuka, berdaya saing tinggi, serta mendunia. Sebagai bentuk kepedulian Kadin terhadap bangsa ini, Kamar Dagang Indonesia telah melaksanakan dialog dengan calon presiden dan calon wakil presiden di setiap pemilu sejak pemilu 2004. Di bawah Ketua Umum Kadin saat ini Suryo Bambang Sulisto, organisasi yang memiliki 1.500 pengurus ini tetap menjadi bagian penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengusung pemberdayaan daerah, kemandirian pangan dan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, penciptaan usahawan baru, serta peningkatan ekspor dan investasi. Dengan memiliki 250 asosiasi, federasi, dan himpunan, telah banyak kontribusi nyata yang telah diberikan Kamar Dagang Indonesia. Bahkan tak hanya prestasi di dalam negeri, Kamar Dagang Indonesia juga mengambil peran penting dalam dunia internasional, salah satunya menjadi badan penasihat bisnis pada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Selamat menyaksikan dialog Kadin dengan calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Ya, itu dia tadi sejarah dan juga bagaimana prestasi dan pencapaian Kadin hingga 2014. Berikutnya, silakan. Kita akan undang Bapak Anindya Bakri sebagai Ketua Penyelenggara acara ini untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Permisi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Terima kasih atas kehadirannya karena ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Seluruh hadirin yang saya hormati dan juga pemirsa di tanah air. Jokowi JK adalah kita. Saya curiga slogan ini jangan-jangan dibuat oleh orang Kadin. Karena Pak Jokowi dan Pak JK adalah keluarga Kadin. Pak Jokowi aktif di Kadin Solo, Pak JK aktif di Kadin Sulawesi Selatan. Ya. Kadin adalah habitat bapak-bapak semua. Pemberitaan media mengesankan seolah-olah bangsa kita terbelah. Kalau meminjam analogi Piala Dunia, ini ibaratnya seperti pertandingan Italia melawan Belanda. Yang satu memakai strategi catenaccio, pertahanan berlapis. Yang satu lagi memakai strategi total football, atau menyerang habis-habisan. Tentang siapa yang memakai strategi yang mana, saya tidak ikut-ikutan. Siapa juara? Betul, Pak. Namun pada hari ini, itu semua kita tanggalkan. Buktinya, 2 stasiun TV yang saat ini diposisikan semua orang sebagai berseberangan, bisa bersama-sama memproduksi dan menyiarkan acara ini. 2 televisi itu, Pak, adalah Metro TV dan juga TV One. Karena apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena esensi pada hari ini adalah kebersamaan. Selama 10 tahun terakhir, Kadin selalu mengadakan dialog, bukan debat dengan capres-cawapres. Karena kita merasa dialog itu mengedepankan persamaan, sedangkan debat menonjolkan perbedaan. Kadin ingin menjadi jembatan
bukan hanya antara capres dan cawapres dengan kalangan dunia usaha, tapi juga dengan seluruh masyarakat Indonesia yang memang berhak untuk mengetahui kemana diajak kesejahteraan mereka. Akhir kata, kami juga ingin di Kadin untuk mendinginkan ketegangan yang tidak perlu. Supaya kita semua tidak lupa bahwa esensi dan tujuan akhir dari demokrasi adalah Indonesia yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Pak berikutnya kami undang juga Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Suryo B. Sulisto untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih Bapak calon Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak calon Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kala yang kami hormati, rekan-rekan pengusaha, hadirin pemirsa. Kadin Indonesia Bapak adalah wadah induk dari dunia usaha. Kita didirikan dengan undang-undang dan misi Kadin sebenarnya sederhana, adalah bagaimana menjadi mitra pemerintah yang efektif dan bagaimana kita bisa melayani dunia usaha secara optimal. Indonesia saat ini adalah sudah mencapai ekonomi nomor 16 di dunia, Pak. Tentu harapan kita adalah kita bisa menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia nomor mungkin 7 dan bahkan diproyeksikan bisa sampai 5. Untuk itu tentu kita perlu meningkatkan daya saing kita dan oleh karenanya Kadin berpendapat ada 3 hal, Pak, yang perlu menjadi perhatian kita dan yang perlu kita kejar karena ketertinggalan kita di dalam hal ini. Pertama adalah infrastruktur yang memadai, yang berkualitas. Kita tertinggal dalam hal ini. Tentu kalau kita bicara infrastruktur bukan hanya infrastruktur fisik, infrastruktur non-fisik, infrastruktur sosial, investasi di dalam infrastruktur kesehatan, dan lain sebagainya juga perlu mendapatkan perhatian kita. Yang kedua, Bapak, adalah mengenai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang handal. Dalam hal ini tentu juga termasuk tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi, yang tidak kalah dengan tenaga kerja Jepang atau Korea yang mempunyai dedikasi, semangat begitu tinggi, dan etos kerja yang begitu tinggi. Dan yang ketiga, Bapak, adalah kemampuan daripada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang betul-betul pas, betul-betul bermanfaat, tepat sasaran, dan bisa membawa suatu kemajuan bagi kita. Kira-kira inilah harapan daripada dunia usaha, dan tentu dalam kaitan ini kita selalu ingin bekerja sama di dalam suatu Indonesia Incorporated bersama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Kita siap berdialog, Pak Jokowi. Sudah siap Bapak-Bapak? Pak JK. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.